Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi guys di episode ke-212. Kali ini tentu saja kita akan membahas review match antara Brentford versus Chelsea. Dan sebelum kita ke sana, seperti biasa, belum lanjut, pastikan teman-teman sudah klik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, buat yang kemarin ketinggalan terkait preview match antara Brentford versus Chelsea, dapat langsung klik link di atas. Ya, unbelievable guys. CBC tidak paham apa gunanya kita melakukan rotation. Ya, I don't get it. Kenapa Enzo Maresca sangat begitu ketakutan untuk menurunkan full team seperti saat melawan Tottenham Hotspur. Kenapa kita mencadangkan Nicholas Jackson, Palmer, Pedro Neto, Cucurella? For what? Levi Cowell, 5 pemain diganti. Bagaimana bisa Anda mempertahankan ritme permainan di dalam satu tim bila hanya selisih 2-3 hari itu ada pertandingan lagi dan 4-5 pemain itu Anda ganti. Totally different dengan pemain yang lama. Bagaimana bisa chemistry itu akan terbangun hanya diberikan waktu training sekitar 3 atau 2 hari? Hah? Are you kidding me, Enzo Maresca? CBC di Watch Along sudah bilang, kita lihat saja itu Liverpool. Muhammad Salah, itu umur berapa guys? Dia tetap turun back to back. Hanya jeda 2 hari dia tetap turun. Kevin De Bruyne juga bermain back to back. Chelsea dengan pemain-pemain mudanya tidak berani untuk menurunkan back to back dalam jangka 2 hari. Apa-apaan ini? Ya inilah yang CBC bilang. Mentalitas, kualitas pelatih dari Championship di mana sebenarnya dia belum siap untuk menangani klub sebesar Chelsea dengan tradisi dan juga budaya yang dipegang Chelsea selama 20 tahun terakhir ini. Ya, I'm sorry Enzo Maresca. It's not good enough and I think Chelsea is not fit in for your place to be a Chelsea manager. I'm sorry to say. Ya. Enzo Maresca tidak cocok, belum fit in untuk menjadi pelatih dari Chelsea. Kita menghabiskan waktu 90 menit dengan menyaksikan pertandingan yang benar-benar memuakkan. Kita, to be honest, sangat jujur. Kita ini sangat beruntung dengan hasil seri ini. Kita mencuri 1 poin dari Brentford. Ya. Give it credit to Robert Sanchez, ya, yang berkali-kali melakukan penyelamatan. Dan CBC rasa dia ini menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Ya. Sama sekali di babak pertama, Chelsea di final third is nothing, guys. Tidak ada sama sekali. Nkunku, Fernandes Hall, Madueke,
finish. Sancho is done. 4 orang tersebut is done. Game over. Perubahan baru terjadi pada saat Nicholas Jackson masuk di babak kedua, saat pergantian babak kedua, dan juga mungkin di menit ke-50 atau 55 baru masuklah Palmer, Neto. Dan langsung saja mulai ada pergerakan transisi yang sangat cepat untuk menuju penetrasi ke final third dari Brentford. Tapi balik lagi, hanya bertahan sekitar 10-15 menit. Setelah itu, kembali Brentford berkali-kali melakukan serangan balik dan juga hampir mencetak gol beberapa kali. Hanya apes saja. Ya. Brentford itu apes. Tidak dapat mencetak gol sama sekali. Dan Chelsea sangat beruntung di pertandingan kali ini. Ya, ini menurut CBC keputusan yang sangat buruk dari Enzo Maresca untuk dia tidak menurunkan full squad yang telah bermain kemarin di Tottenham. Dia mengerombak hampir 5 sampai 6 pemain. Yang hanya bertahan itu hanya Chalobah, Malo Gusto, kemudian Enzo Fernandez, Caicedo, dan juga Sancho. The rest sama Robert Sanchez. 6. The rest 5 pemain itu pemain yang totally different dengan pemain yang bermain di Tottenham. Unbelievable Enzo Maresca. You don't belong in Chelsea Football Club. Ya. What's the point? Kalau misalkan kita qualified di Champions League dan kita bermain seperti ini, kualitas permainan seperti ini, manajer kualitas permainan seperti ini, apa gunanya? Ya, kita hanya jadi partisipan di Champions League, tim hore-hore, hanya di fase grup, and that's it. Kita akan terlempar mungkin di peringkat ke-30 atau peringkat 20, ya, tidak akan masuk ke babak 16 besar. Kalau kualitas permainannya seperti ini dan juga manajer kualitasnya seperti ini. Jangan lupa juga duo sporting director seperti halnya kita diperlakukan seperti klub yang tidak fokus pada title, tapi lebih fokus sebagai tim farmer atau tim yang menjadi peternak untuk menciptakan pemain-pemain mahal dan dijual untuk cuan. Ya. Begitu juga dengan duo owners, Clear Lake Capital dan juga Luko. Unbelievable. Ya. Ingat, kalau Man City menang atas MU, bisa saja mereka menggeser Chelsea. Begitu juga saat hari Selasa, saat Newcastle itu menang. Itu akan otomatis menggeser Chelsea. Dan Newcastle masih punya 2 pertandingan di tangan yang belum mereka mainkan. Jika mereka menang 1 saja, sudah menggeser Chelsea. Menang kedua, akan menggeser Chelsea. Sehingga Chelsea bisa saja terlempar di posisi ke-6. Dan 3 match ke depan, itu 3 match yang wajib menang, yaitu Ipswich Town, Everton, dan juga Fulham. Setelah itu, 4 pertandingan sisanya itu akan sangat berat. Ada Liverpool, Newcastle, Manchester United, dan Nottingham Forest. Ya, jadi awalnya CBC berharap Brentford ini dapat kita raih, sehingga kita dapat meraih 4 kemenangan yang sudah pasti dari klub papan tengah ke bawah, dan sisanya 4 klub papan atas yang akan kita hadapi. Yang sedikit cukup sulit adalah MU juga, yang meskipun papan tengah, tapi saat dia bermain melawan tim top, mereka selalu bermain bagus.
Oke, I think that's all guys di episode ke-112 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like dan share. Thank you for watching. Take care, God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Charles.